Hai everyone, kembali lagi sama aku Endela Sugiyati. Sebelumnya kalian apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini aku akan membahas beberapa kerajinan tangan yang sangat menjanjikan pada tahun 2022. Ada yang penasaran dan kepo? Jangan lupa untuk ditonton sampai habis ya. Di video kali ini aku nggak bakalan bertele-tele, aku akan memberikan beberapa pengetahuan aku tentang kerajinan tangan yang menjanjikan pada tahun 2022 ini. Nah, kira-kira ada berapa produk kerajinan tangan yang menjanjikan pada tahun 2022 ini ya? Saran, langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama, kerajinan tangan yang berbau rajutan. Nah, siapa nih yang di sini suka banget ngerajut? Ngerajut kalau sekarang itu salah satu produk yang sangat digemari oleh masyarakat loh. Kok bisa ya? Karena rajutan itu banyak banget modelnya dan setiap tahun itu punya pola-pola yang baru. Jadi kalau misalnya kita sebagai pengrajut, kita punya kesempatan untuk membuat produk-produk yang unik-unik dan menarik hingga banyak pelanggan yang menyukai produk kita. Untuk harga rajutan sendiri terbilang tinggi teman-teman, karena dibuat secara manual menggunakan tangan dan juga membutuhkan waktu yang panjang dan ketelatenan yang tinggi. Untuk kualitas rajutan sendiri tidak perlu diragukan karena hasilnya sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat menarik dan tidak akan bisa sama dengan produk satu dan produk lainnya walaupun bentuknya itu terbilang mirip. Kenapa begitu Kak? Nah, keistimewaan merajut itu sendiri, walaupun rajutan itu dilakukan atau dihasilkan oleh orang yang sama, biasanya tetap ada perbedaan di setiap produk rajutan itu. Untuk produk-produk rajutan sendiri bisa disesuaikan dengan minat teman-teman. Contoh, pengrajut itu menyukai amigurumi, maka boleh fokus untuk membuat amigurumi. Ada juga yang fokus membuat tas, membuat sweater, tergantung minat dan pasar kalian. Yang kedua, kerajinan buket. Sekarang udah offline, berarti banyak kampus-kampus yang sudah beraktivitas seperti sedia kala. Sebelum pandemik berarti banyak kampus yang melakukan pembelajaran secara tatap muka. Artinya banyak kampus yang melakukan wisuda secara offline. Tentunya banyak banget yang menyambut teman-teman, disitulah peluang kita untuk berjualan buket. Berjualan buket itu ya sesuai kreasinya teman-teman, boleh dari buket jajan, buket bunga, kemudian buket boneka dan lain sebagainya. Untuk berjualan kerajinan buket ini, teman-teman tentukan terlebih dahulu produk yang menarik yang berbeda dengan pesaing-pesaing kita. Teman-teman bisa membuat produk kerajinan buket ini dengan alat-alat atau barang-barang bekas di sekitar kita. Misal membuat bunga dari koran. Pokoknya membuat buket ini harus semenarik mungkin sehingga banyak yang menyukai produk kalian. Yang ketiga, kerajinan dari resin. Resin, siapa sih yang nggak tahu resin? Oke, aku akan sedikit menjelaskan tentang resin. Resin itu adalah sebuah cairan dari pohon kunjung. Produk resin itu banyak, dari softcase, aksesoris, pajangan, dan lain sebagainya. Kalau sekarang untuk resin sendiri, kalau dilihat-lihat itu banyak banget yang membuat softcase dari resin, kemudian dihias di dalamnya menggunakan bunga-bunga, atau kalau yang suka K-pop menggunakan K-pop. Yang keempat, yaitu kerajinan flanel. Flanel, emang masih banyak yang minat Kak? Wah, masih banyak ya guys, karena flanel itu bisa dikreasikan dengan berbagai produk yang menarik. Apalagi kalau misalnya kamu pecinta flanel, terus bisa membuat bunga dari kain flanel, membuat buku anak. Kalau sekarang itu banyak banget produk-produk flanel yang kreasinya bagus-bagus banget. Kalian bisa langsung aja cek kreasi flanel yang diminati oleh pelanggan. Kalian bisa fokus pada satu produk, membuat buku flanel untuk anak. Nanti bisa dikreasikan misal untuk anak TK nih, sub tema diriku, kemudian anggota tubuh. Nah, itu banyak banget peluangnya. Untuk flanel sendiri teman-teman, kalau misalnya kalian sangat minat dengan hal ini, kemudian udah mengerti di mana belikan flanel yang murah, itu omsetnya sangat menjanjikan loh. Asalkan teman-teman sudah tahu produk flanel apa yang akan difokuskan untuk menjualnya.
Yang kelima, kerajinan scrapbook. Kerajinan scrapbook apa sih kak? Masa sih nggak pernah tahu scrapbook? Jadi teman-teman, kerajinan scrapbook itu kerajinan yang dibuat seperti buku, ada halamannya, di dalamnya itu berisi foto, tulisan, dan hiasan. Berikut fotonya. Nah, untuk ide scrap ini sangat populer untuk kalangan remaja. Biasanya diberikan sebagai kado untuk orang tua ataupun pasangan. Membuatnya juga nggak sulit karena kita hanya membutuhkan beberapa alat saja. Kemudian kita mengkreasikan semenarik dan sesosuit mungkin. Karena kalau misalnya target pasar kita remaja, mereka kepengen scrapbooknya itu berkesan untuk dirinya dan pasangannya ataupun untuk orang-orang yang disayangi oleh mereka. Kalau misalnya kalian sudah fokus berbisnis di scrapbook, itu harus menyiapkan segalanya, kemudian harus membuat video semenarik mungkin sehingga banyak pelanggan yang order di kamu dan peluang bisnis pemasukanmu juga banyak. Percantik scrapbookmu sehingga banyak pelanggan yang menyukaimu. Iya. Alay banget sih kak. Jadi gini teman-teman, kalau scrapbookmu itu bagus, estetik, siapa sih yang gak mau beli? Terus harganya juga terjangkau untuk remaja. Kalau misalnya punya ide yang menarik, langsung eksekusi aja, karena kita nggak tahu rezeki itu datang dari mana aja kan. Yang terakhir, kerajinan makram. Aku juga nggak tahu nih bacaannya makram atau gimana, cuman aku bacanya makram aja ya. Nah, kerajinan makram ini hampir sama ya dengan rajutan, sama-sama dari benang. Bedanya kalau misalnya makram ini dari benang yang teksturnya jauh lebih besar daripada rajutan. Contohnya kayak gimana kak? Contohnya ada di sisi samping aku, kalau nggak tuh aku pergede lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Biasanya makram itu untuk menghiasi dinding kalian, ruang tamu kalian supaya jauh lebih estetik, terus kamar tidur kalian supaya nyaman aja dilihatnya. Untuk makram sendiri harus mengerti teknik-tekniknya ya, sama aja sih kayak rajutan ya kan, balik lagi. Jadi kalau misalnya kalian sudah menyukai dunia makram digeluti untuk difokuskan dan dibrandingin ke masyarakat luas. Kalau makram sendiri itu biasanya target pasarnya emak-emak nih, yang suka ngedekor rumah, kemudian yang suka ngedekor kamar tidur supaya kelihatan estetik gitu. Nggak hanya emak-emak guys, tapi anak kos juga. Anak kos kan juga kepengen lihat kamarnya itu bagus, nyaman, sehingga di tempat itu teduh gitu loh, enak kalau ditempati. Disitulah peluang kalian untuk memasarkan makram kalian. Guys, semua yang aku sebutin itu emang lagi booming banget di tahun 2022. Jadi cepetan untuk membuat produk yang kalian sukai. Jangan lupa untuk brandingin, kalian pasar di sosial media kalian, karena 2022 ini tinggal sebentar lagi. Jangan takut untuk memulai berbisnis. Mulai dari sekarang juga itu suatu hal yang sangat luar biasa dalam hidupmu. Semuanya butuh proses. Semoga kamu dan aku sama-sama sukses di tahun 2022 ini. Sekian dulu ya dari aku. See you next time. Dadah.